Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa Rabu pada hari ini. Mari saya mengajak kita bersama-sama menaikkan sebuah lagu yang sebenarnya ini juga merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mau menaikkan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Kami datang pada malam hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan membawa seluruh hidup kami, diri kami, dengan segala apa adanya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengenal kami, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Maka Engkau juga mengenal seluk-beluk kehidupan kami. Kami datang di hadapan Tuhan, memohon supaya kasih karunia Tuhan yang terus menyertai menolong kami ya Tuhan.
di dalam kami menjalani hidup kami. Kami sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Kami akan mendengarkan sebuah renungan melalui pembahasan sebuah buku yang ditulis oleh anakmu, yaitu Filipensi. Tuhan tolong waktu-waktu ini supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, di dalam beberapa waktu ini, khususnya di tahun ini, kita membahas sebuah buku yang ditulis oleh Filipensi yang judulnya Bukan Yesus Yang Saya Kenal. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 7 dari buku ini dengan tema khotbah yang menusuk, yang sesungguhnya merupakan pembahasan dari khotbah di bukit, refleksi dari khotbah di bukit ini. Saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 27 sampai 30. Berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Lalu Matius 5 ayat 43 sampai 48 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mendengarkan khotbah Yesus tersebut? Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Kita berpikir bahwa ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang tidak realistis. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan adalah hal yang tidak relevan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa memenuhi apa yang ia sampaikan itu. Lalu mungkin kita juga berpikir bahwa ini adalah khotbah yang terlalu tajam, khotbah yang sangat menusuk. Nah, lebih luas lagi mungkin kita menganggap bahwa khotbah-khotbah yang menggali kebenaran firman Tuhan itu sebagai khotbah yang menusuk. Yang kita rasa bahwa itu hanya bisa menghakimi kita dan tidak memotivasi kita, dan kita akhirnya menganggap itu khotbah yang tidak relevan. Nah, kita kembali kepada khotbah di bukit. Dikatakan ini adalah khotbah yang menusuk, khotbah yang tajam. Filipensi mengatakan demikian. Ya, kata-kata ini cocok untuk diterapkan pada khotbah di bukit, yaitu kata tajam. Ketika saya menyaksikan bagaimana 15 film menyajikan adegan ini, hanya satu yang menangkap sejenis rasa tersinggung yang asli. Sebuah produksi BBC dengan anggaran yang kecil, dengan judul Son of Man, setting khotbah di bukit dengan latar belakang kekacauan dan kekerasan. Prajurit Romawi baru saja menyerang desa di Galilea untuk membalas dendam beberapa pelanggaran melawan kekaisaran. Mereka membunuh para pria Yahudi dalam perang. Mereka mendorong istri mereka yang histeris ke tanah dan bahkan menombak bayi untuk mengajar para Yahudi itu. Ke dalam adegan kacau balau yang penuh darah, air mata dan ratapan untuk orang-orang mati,
berjalanlah Yesus dengan mata berapi-api. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Benar? Begitulah kata para leluhurmu. Kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Benar kan begitu? Tapi mudah saja mengasihi saudaramu, mengasihi orang yang mengasihi kamu. Bahkan pemungut cukai juga bisa melakukan hal itu. Kamu ingin aku memuji kamu karena kamu mengasihi saudaramu? Tidak. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang akan menendang dan meludahi kamu. Kasihilah prajurit yang akan menancapkan pedangnya ke perutmu. Kasihilah penjajah dan yang merampok dan yang menyiksa kamu. Dengarkan aku. Kasihilah musuhmu. Kalau prajurit Romawi menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau orang yang berkuasa memerintahkan kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau seseorang menuntut kamu untuk jubahmu, berikan juga bajumu. Dengar, aku berkata kepadamu, mengikuti aku itu sukar. Apa yang akan aku katakan pada kamu belum pernah dikatakan sejak dunia diciptakan. Itu ada sepenggal scene atau adegan dalam film Son of Man. Anda bisa membayangkan bagaimana respon penduduk desa ketika mendengar nasihat seperti itu. Penduduk desa yang baru saja melihat desa mereka diserang oleh tentara Romawi. Bangsa yang menjajah mereka, bangsa Romawi itu. Lalu di sini tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berkata suruh mengasihi musuh. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagaimana mungkin? Yancy menuliskan demikian. Khotbah di bukit bukan saja membingungkan mereka, tetapi itu membuat mereka naik darah. Ya, kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam khotbah di bukit itu merupakan tuntutan yang sangat tinggi. Yang rasanya nggak ada tuh orang yang bisa mencapai tuntutan itu. Bahkan di Matius 5 ayat 20 Tuhan Yesus berkata demikian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuhan Yesus mengatakan kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Rasanya nggak mungkin. Orang Farisi dan ahli Taurat itu menjabarkan hukum Allah menjadi 613 peraturan. Ada di dalamnya ada 248 perintah dan 365 larangan. Yang kalau mau kita baca setiap hari kita baca 1 larangan. Maka dalam setahun kita bisa khatam 365 larangan yang dijabarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan hanya sampai di situ. Dikatakan bahwa hukum Allah itu kemudian diperluas lagi dengan apa? Dengan 1521 cara untuk memperbaiki kesalahan. Wow. Rasanya ini hal yang mustahil untuk kita itu bisa memenuhi. Orang tersaleh dimanapun rasanya nggak akan sanggup. Contoh-contoh disebutkan misalnya, supaya kita tidak menyebut nama Allah secara sembarangan, maka mereka lebih memilih untuk sama sekali tidak menyebut nama Allah. Supaya mereka tidak melanggar perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan, secara sia-sia. Lalu untuk menghindari godaan seksual, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat peraturan bahwa mereka harus jalan menunduk. Dan ketika berjalan, ketika misalnya ada wanita di situ, mereka tidak boleh melihat wanita itu, mereka harus menunduk. Saya nggak kepikir gimana kalau di dekat kita ada wanita, lalu di dekat kita juga ada tiang, lalu kita menunduk supaya kita nggak melihat wanita itu, lalu tiba-tiba kita nabrak tiang. Ya.
Jadi mereka membuat peraturan-peraturan yang begitu banyak, begitu menjelimet dalam rangka mereka berusaha mentaati hukum Allah. Nah, di dalam sejarah ada begitu banyak upaya manusia, termasuk para tokoh agama, ya, untuk membuat khotbah di bukit ini supaya bisa lebih halus, lebih soft atau lebih jinak, lebih bisa diterima, nggak terdengar terlalu tajam gitu ya. Misalnya Thomas Aquinas, dia adalah seorang tokoh Kristen di abad-abad yang cukup awal. Dia membagi khotbah di bukit ini menjadi dua bagian. Ada yang berisi perintah atau tuntutan yang sesungguhnya merupakan hukum moral, dan ada yang berisi nasihat. Nah, nasihat ini kekuatan moralnya nggak sekuat dari tuntutan. Sehingga akhirnya oleh Gereja Katolik Roma kemudian ide dari Thomas Aquinas ini dipakai untuk membagi dosa menjadi dua bagian. Ada dosa maut, ada dosa yang biasa. Dosa maut mungkin adalah dosa-dosa yang sangat serius. Lalu dosa biasa adalah dosa yang ya nggak terlalu serius lah tingkatannya. Padahal kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak berbicara hal itu. Karena dia berbicara tentang hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lalu Martin Luther memisahkan antara lembaga dan orangnya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen ini hidup di dalam dua negara. Yang satu adalah wilayah kerajaan surga dan yang satu adalah wilayah kerajaan di dunia di mana kita masih hidup sekarang ini. Contohnya begini. Misalnya ada seorang tentara Kristen, lalu dia pergi berperang. Di dalam peperangan itu dia harus membunuh. Dia harus mengikuti perintah itu. Perintah dari atasannya, komando dari atasannya. Begitu ada musuh, kamu ketemu musuh, kamu harus bunuh musuh itu. Lalu dikatakan pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia belajar untuk mengasihi musuh. Jadi Martin Luther menggunakan cara yang seperti ini sehingga akhirnya kemudian ketika zaman Hitler, banyak akhirnya orang-orang yang oke, satu sisi aku berjalan mengikuti hukum Tuhan, aku jadi orang yang baik, tetapi di sisi lain, ya saya harus mengikuti perintah dari atasan saya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ya bengis. Kita tahu bagaimana antek-anteknya Hitler. Nah, Filipiensi mengatakan bahwa ada begitu banyak upaya manusia bahkan tokoh agama untuk menawar dari kerasnya tuntutan di khotbah di bukit ini. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa itu hal yang gak mungkin kita menawar dari tuntutan Tuhan. Lalu dia mengatakan akhirnya dia mendapat sedikit pencerahan, mendapat satu pencerahan ketika dia membaca novel yang ditulis oleh dua penulis Rusia. Yang pertama bernama Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini adalah seorang yang berjuang mati-matian untuk menjalankan khotbah di bukit ini. Dia menjual tanahnya, kemudian dia membantu orang-orang yang bekerja. Bahkan dia bertekad untuk hidup selibat, untuk menjalankan gaya hidup selibat. Padahal dia sudah punya istri. Dia mengatakan beberapa kali di depan umum bahwa aku akan tidur di kamar yang terpisah dari istriku. Tetapi sayang sekali ya. Sekian kali Leo Tolstoy ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana dia berjuang untuk hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sekian kali juga dia gagal. Ketika dia mengumumkan bahwa dia mau menjalankan gaya hidup selibat, hal itu runtuh ya. Dengan apa? Dengan satu bukti istrinya hamil 16 kali. Ya. Jadi ini menunjukkan kegagalan Leo Tolstoy juga gitu ya. Tolstoy mengatakan bahwa akhirnya ternyata di dalam hidupnya ketika dia berjuang untuk taat kepada tuntutan dari khotbah di bukit ini, dia juga menemukan kegagalan. Tetapi yang luar biasa dari Leo Tolstoy, dia tidak pernah menurunkan standar Injil itu.
Di dalam tulisannya dikatakan demikian. Jangan menilai standar ideal suci Allah dari ketidakmampuan saya mencapainya. Jadi ketika kita tidak mampu mencapai standar kesucian Allah, lalu kita berusaha untuk menurunkan standar itu. Tolstoy mengatakan jangan pernah lakukan itu. Jangan menilai Kristus berdasarkan kita yang dengan tidak sempurna memikul namanya. Luar biasa sekali memang, ya. Lalu dia mengatakan begini, kecam saya melakukan ini pada diri sendiri. Tetapi kecam saya bukan karena jalan yang saya tempuh dan yang saya tunjukkan pada siapa saja yang bertanya di mana letak jalan itu menurut anggapan saya. Kalau saya tahu jalan pulang dan saya berjalan di atasnya dengan mabuk, apakah jalan itu menjadi tidak benar karena saya berjalan dengan sempoyongan? Kalau itu bukan jalan yang benar, maka tunjukkanlah jalan yang lain. Tetapi kalau saya sempoyongan dan tersesat, engkau harus menolong saya. Engkau harus menjaga saya di jalan yang benar. Seperti saya siap membantu Anda. Jangan menyesatkan saya. Jangan bergembira karena saya tersesat. Jangan berteriak senang. Lihat dia. Katanya dia akan pulang. Tetapi dia di sana merangkak ke dalam rawa. Jangan mengejek. Tetapi berilah bantuan dan dukungan pada saya. Ini adalah isi hati Tolstoy ketika orang berusaha untuk mengkritik, bahkan ketika mungkin orang mengkritik tentang kekristenan atau orang mengatakan kok orang Kristen seperti itu, oh itu toh yang diajarkan di dalam kekristenan, karena melihat ada kisah-kisah Tolstoy yang tidak baik. Tetapi Tolstoy mau mengajak kita untuk yang dilihat itu kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah boleh diturunkan. Nah, penulis Rusia yang kedua adalah Dostoevsky. Dia adalah orang yang di dalam hidupnya pernah hampir mati karena dia terlibat di dalam satu gerakan aktivis anak muda, lalu dia ditangkap. Lalu orang-orang pada waktu itu yang ditangkap akan dijatuhi hukuman mati. Mengerikan sekali. Anak-anak muda itu dipakaikan jubah pakaian kematian, pakaian putih, pakaian yang ya untuk orang yang sedang berkabung. Lalu mata mereka ditutup, mereka diikat. Dan setiap orang yang menyaksikan di sana sudah sangat ketakutan tentunya melihat apa yang akan terjadi. Ketika mereka diikat, regu penembak di seberang mereka sudah mempersiapkan senjatanya. Ketika ada komando bidik angkat senjata, tiba-tiba ada seseorang yang naik kuda lalu mengatakan demikian, kali ini SAR tidak akan menjatuhi hukuman mati kepada mereka karena SAR penuh dengan kasih karunia. Dia mengganti hukuman ini menjadi hukuman kerja paksa. Tentu itu adalah satu settingan ya yang dilakukan oleh SAR, penguasa Rusia pada zaman itu. Nah, Dostoevsky melihat bahwa hidupnya itu mengalami kebaikan yang luar biasa. Dia hampir saja mati di dalam hukuman mati. Nah, pada waktu dia naik kereta api menuju ke penjara di mana dia akan menjalani hukuman, dia ketemu dengan seorang wanita. Dan wanita itu memberikan perjanjian baru, kitab perjanjian baru kepada Dostoevsky. Lalu dia membacanya. Selama di penjara dia bertemu dengan pembunuh, pencuri, dengan begitu banyak orang jahat. Lalu dia membaca Injil, lalu di sanalah dia mengenal Tuhan. Di dalam salah satu novelnya yang berjudul The Idiot, ya, Dostoevsky menampilkan sosok Kristus dalam bentuk pangeran. Dengan diam-diam dan misterius, pangeran miskin bergerak di antara masyarakat kelas atas Rusia, membongkar kemunafikan mereka sekaligus menerangi kehidupan mereka dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, di dalam buku ini kemudian Philip Yancey mau menunjukkan bahwa
Ketika kita membaca khotbah di bukit, memang di situ ditunjukkan akan karakter Allah yang begitu sempurna dan sudah pasti manusia tidak akan sanggup mencapainya. Maka di situ dibutuhkanlah kasih karunia Allah. Di dalam bukunya dituliskan demikian. Hanya ada satu jalan bagi kita untuk menyelesaikan ketegangan antara standar tinggi ideal pada Injil dan kenyataan muram diri kita sendiri. Yaitu menerima bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Tetapi juga kita memang tidak harus mencapainya. Kita dihakimi oleh kebenaran Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kebenaran kita sendiri. Tolstoy mencapai setengah kebenaran. Apa saja yang membuat saya merasa nyaman dengan standar moral Allah, apa saja yang membuat saya merasa akhirnya saya bisa mencapainya. Sesungguhnya itu merupakan tipuan yang sangat kejam. Nah, bukankah itu yang terjadi di dalam banyak kehidupan kita? Kita mengukur kehidupan kita hanya dari standar-standar yang kita tetapkan, ya. Lalu ketika kita bisa mencapainya, lalu kita merasa akhirnya saya bisa mencapainya. Yang padahal sebenarnya tidak pernah ada orang yang bisa mencapainya. Yang sih melanjutkan demikian. Tetapi Dostoevsky menemukan setengah kebenaran lainnya. Apa saja yang membuat saya merasa tidak nyaman dengan kasih pengampunan Allah juga sebuah tipuan yang kejam. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam kasih, di dalam Kristus Yesus. Pesan itu tidak pernah dimengerti oleh Leo Tolstoy. Jadi Filipensi mau mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya khotbah di bukit yang begitu tajam, khotbah di bukit yang begitu menusuk ketika itu diberitakan, itu betul memberitakan tentang karakter Allah yang kudus. Ada standar yang sangat ideal, yang tentu saja setiap kita manusia nggak akan pernah bisa mencapainya dengan kekuatan kita sendiri. Maka disinilah diperlukan anugerah atau kasih karunia Kristus. Yancy menyimpulkan di dalam bab ini demikian. Tragedi terbesar adalah mengubah khotbah di bukit menjadi bentuk lain dari legalisme. Justru itu untuk mengakhiri semua legalisme sebenarnya. Jadi jangan pernah membuat khotbah di bukit itu sebagai satu bentuk legalisme di dalam kehidupan agama. Legalisme seperti orang Farisi akan selalu gagal. Karena apa? Bukan karena legalisme itu terlalu keras, tetapi justru karena itu kurang keras. Karena tentu standar Tuhan jauh lebih keras daripada apa yang bisa dilakukan oleh orang Farisi. Dengan menggelegar dan tidak bisa diperdebatkan, khotbah di bukit membuktikan bahwa di hadapan Allah kita semua sama saja. Tidak ada apa-apanya. Kita adalah pembunuh, pemarah, pezina, orang yang penuh nafsu birahi, pencuri, tukang iri. Kita semua tidak punya harapan. Dan itulah sebenarnya satu-satunya pernyataan yang sesuai bagi manusia yang ingin mengenal Allah. Setelah gagal dalam standar ideal Allah, kita tidak punya tempat mendarat lain kecuali di dalam jaring pengaman kasih karunia yang mutlak. Ketika kita membaca khotbah di bukit, merenungkan tentang khotbah di bukit, khususnya di pasal-pasal setelah ucapan bahagia. Sesungguhnya ini mau berbicara kepada kita bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah, kiranya apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita betapa kita manusia ini adalah manusia yang sangat fragile, manusia yang sangat lemah, yang sangat mudah gagal untuk menaati apa yang Tuhan inginkan. Dan di saat yang sama itulah kita sadar kita perlu kasih karunia Tuhan yang menolong kita, memampukan, menyertai kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran, untuk satu perenungan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong kami melalui perenungan ini supaya kami bisa semakin memahami lagi akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak akan pernah mampu memenuhi apa yang Tuhan inginkan, kalau itu hanya kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu yang penuh kelemahan ini. Di tengah-tengah begitu tajamnya khotbah yang disampaikan,
Ingatkanlah kami juga ada begitu besarnya kasih karunia yang akan menolong kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau menaikkan doa-doa kami. Berkenaan dengan masa PPKM ini, Tuhan tolong supaya kepada setiap kami menjalaninya dengan baik. Menjalaninya dengan patuh ya Tuhan. Dengan tujuan supaya ini bisa mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Tuhan tolong masyarakat di negara kami supaya belajar taat dari peristiwa ini. Kami begitu sedih melihat lonjakan kasus COVID baru yang terus bertambah dari hari ke hari ya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan kepada pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, ketegasan di dalam mengambil keputusan, di dalam melaksanakan setiap keputusan yang ada untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Kami berdoa juga menyerahkan untuk para tenaga medis. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah keletihan mereka, di tengah-tengah perjuangan mereka untuk menolong orang-orang yang terkena COVID ini. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat, untuk setiap kami yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh. Bahkan mungkin di antara kami saat ini ada yang terjangkit virus COVID ini. Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Memohon kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Memulihkan kami, menguatkan kami. Di tengah-tengah masa sakit yang kami alami saat ini, ingatkanlah kami senantiasa akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa memohon supaya Tuhan terus menjamah menolong kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Karena ada orang-orang terkasih yang Tuhan panggil. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka. Pakailah juga setiap kami Tuhan di masa-masa susah ini untuk kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Meskipun di dalam cara yang terbatas, Tuhan tolong kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk ibadah-ibadah online yang kami laksanakan dan juga dilaksanakan oleh gereja-gereja lain. Tuhan tolong melalui ibadah-ibadah online ini firman Tuhan boleh tetap terus diberitakan. Kami boleh tetap memiliki waktu untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sertai lindungi setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Setiap anak Tuhan yang mempersiapkan video-video ini ya Tuhan. Jagai mereka. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan yang menjawabnya di dalam kedaulatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa Rabu pada hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.